Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Puji Amelia Putri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan di dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Saya dari kelompok 6. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Strategi Pembelajaran Kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual yang beranggotakan satu, saya sendiri Rika Puji Amelia Putri, yang kedua Nur Puspitasari, yang ketiga Ridho Amanaturrahim. Untuk sebelumnya saya mohon maaf, di situ salah ketik. Yang benar yaitu pada materi ini tuh strategi pembelajaran kontekstual, bukan konseptual. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada pada pengertian. Pengertian dari pembelajaran kontekstual ialah artinya yaitu sebuah konsep belajar guru di mana guru membantu mengaitkan bahan ajar yang diajarkan di dalam kelas dengan situasi nyata di masyarakat dan sekaligus mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual. Ada 8 pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu ada pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah yaitu pendekatan pembelajaran berangkat dari simulasi permasalahan konkret masalah-masalah hidup nyata di sekitar masyarakat yang dipergunakan sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar dalam berpikir kritis dan tampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari bahan ajar. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran otentik. Pembelajaran otentik yaitu di mana pembelajaran itu menekankan peserta didik untuk mempelajari konteks bermakna melalui pengembangan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting di dalam konteks kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis penemuan. Pembelajaran berbasis penemuan itu maksudnya yaitu pendekatan pembelajaran yang mengikuti metodologi sains dan memberi kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Yang keempat yaitu ada pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja mandiri dalam mengkonstruksi pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan baru sehingga peserta didik itu dapat menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis kinerja. Pembelajaran berbasis kinerja ialah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari bahan ajar dan menggunakannya kembali di dalam tempat kerja. Selanjutnya yaitu ada layanan. Layanan pembelajaran ialah pendekatan pembelajaran yang menyajikan penerapan praktis dari pengetahuan baru dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek atau tugas terstruktur dan kegiatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ialah pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil atau siswa untuk bekerja sama dalam rangka memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang terakhir yaitu penggunaan model penilaian otentik. Penilaian otentik ialah penilaian terhadap kinerja sekaligus bermakna. Misalnya, untuk kerja berbahasa aktif produktif yang mencerminkan kehidupan di dunia nyata atau dunia kerja.
Lalu yang terakhir yaitu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tujuan dari strategi penerapan pembelajaran kontekstual. Tujuannya yaitu pembelajaran kontekstual itu bertujuan untuk membekali pembelajaran dengan pengetahuan yang secara fleksibel sehingga dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks ke konteks lain. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mbak Nur Puspitasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Rike mengenai poin yang kedua, yaitu tujuan dari penerapan pembelajaran kontekstual bagi proses pembelajaran. Pembelajaran kontekstual bertujuan untuk membekali pembelajar dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks ke konteks lainnya. Selain tujuan, ada ciri-ciri pembelajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada problem solving. Yang kedua, mengenal bahwa pengajaran dan pembelajaran perlu terjadi pada berbagai konteks. Yang ketiga, membantu para peserta didik dalam belajar. Bagaimana memonitor belajar mereka sendiri sehingga mereka dapat menjadi para pelajar yang mandiri. Yang keempat, mengaitkan dan mengajarkan di dalam berbagai konteks kehidupan peserta didik. Yang kelima, mendorong para peserta didik belajar mendorong para peserta didik belajar satu sama lainnya atau belajar bersama. Yang keenam, menggunakan penilaian autentik. Selanjutnya, memasuki poin ketiga, yaitu metode-metode dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konsep dasar metode pembelajaran kontekstual. Prinsip kontekstual sangat penting untuk segala situasi belajar. Ada 9 konteks belajar yang melingkupinya. Contextual teaching and learning atau bisa disingkat CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh, dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, poin yang kedua mengenai indikator pembelajaran kontekstual. Ada beberapa. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, menemukan. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang kelima, permodelan. Yang keenam, refleksi. Dan yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua, bersama saya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai CTL atau Contextual Teaching and Learning. Ya, selanjutnya ini membahas mengenai komponen dan metode pembelajaran kontekstual ya teman-teman. Ya, jadi komponen dan dalam metode pembelajaran kontekstual itu ada beberapa ya. Pertama itu mengenai konstruktivisme. Konstruktivisme itu jadi seorang siswa itu belajar dengan daya pikirnya, menggunakan pikirannya sendiri, lalu diolah, dikembangkan. Selanjutnya itu yang kedua itu menentukan atau inquiry. Siswa dapat menentukan sendiri materi pembelajaran yang dipelajari. Jadi maksudnya itu siswa itu tidak menentukan materinya sendiri. Materinya itu sudah ada, tapi oleh siswa itu dikembangkan ulang, mencari materi-materi yang sesuai dengan subtema yang sudah ditentukan. Yang ketiga, bertanya. Jadi komponen yang ketiga adalah bertanya atau questioning. Di siswa itu mengajukan berbagai macam pertanyaan. Ya, gunanya apa? Di sini pertanyaan tersebut untuk apa? Kalau seseorang siswa itu sering bertanya, maka dia itu akan
mempunyai sifat kritis tentang sebuah pengetahuan. Nah, dengan pertanyaan itu ilmu itu mudah diserap. Selanjutnya adalah yang keempat, itu masyarakat belajar, learning community ya. Jadi metodenya menggunakan kelompok-kelompok belajar seperti halakoh gitu, berdiskusi bersama seperti itu. Lalu pemodelan, selanjutnya refleksi. Adalah refleksi ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi seorang guru atau seorang pendidik itu mengulang kembali materi-materi yang sudah diajarkan di akhir. Selanjutnya authentic assessment, yaitu semacam ulangan lah atau evaluasi gitu. Itu untuk komponen-komponen dan metode dari CTL. Selanjutnya adalah implementasi dari pembelajaran kontekstual. Jadi implementasinya dari konsep ini, pembelajaran kontekstual ini juga ada beberapa hal. Yang pertama itu menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Jadi pertama itu harus menyediakan lingkungan yang memadai dulu untuk belajar siswa. Yang kedua, memperhatikan multi intelijensi peserta didik. Jadi guru harus memperhatikan daya kemampuan siswa sejauh mana ya. Lalu diarahkan kemana siswa tersebut. Lalu menggunakan teknik bertanya. Jadi kita harus sering-sering sebagai orang guru bertanyakan pada siswanya mana yang belum jelas. Karena di sini CTL ini menuntut untuk siswa untuk memahami sebuah pembelajaran secara mendalam ya. Gitu. Yang keempat ini siswa diberikan kesempatan untuk menemukan, menganalisa ya, pengetahuan yang dan keterampilan yang baru. Lalu memfasilitasi siswa kegiatan penemuan, jadi menggunakan seperti contohnya lab seperti itu. Jadi perlu memfasilitasi siswa. Lalu mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang ketujuh, membangun kerjasama antar peserta didik. Nah, selanjutnya yang terakhir itu menerapkan penilaian autentik. Ya, bisa dipahami ya teman-teman untuk mengenai masalah komponen dan implementasinya, penerapannya bagaimana mengenai CTL ini. Ya mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.